Zaman sekarang semuanya mudah, mau kemana-mana gampang, mau makan tinggal pesen, dan semuanya terasa normal. Tapi pernah nggak sih kalian kebayang kalau zaman dulu banget, manusia tidak hidup seenak kita. Mereka hidup tanpa gadget atau alat komunikasi yang memadai, tanpa alat transportasi, dan tanpa makanan yang seenak sekarang. Bahkan nih, kalau kita mundur lebih jauh lagi, mungkin bentuk manusia tidak sama seperti kita saat ini. Mungkin beberapa dari kamu yang nonton video ini pernah berpikir, evolusi adalah salah satu proses makhluk hidup untuk beradaptasi terhadap lingkungannya. Misalnya karena jerapah setiap harinya berusaha untuk mengambil makanan yang letaknya tinggi, keturunannya pun pasti akan terlahir dengan leher yang lebih panjang, supaya bisa mengambil makanan yang lebih tinggi lagi. Padahal konsep evolusi kenyataannya nggak sesederhana itu. Setiap makhluk hidup pasti akan mengalami yang namanya perubahan yang acak pada kode genetiknya. Nah, perubahan kode genetik yang acak ini yang membuat beberapa jerapah terlahir dengan leher lebih panjang, yang bikin mereka lebih mempunyai kesempatan untuk bertahan hidup dibanding yang tidak berleher panjang. Nah, jadi bisa dibilang evolusi itu adalah perubahan karakteristik pada sebuah spesies di beberapa generasi, dan sangat bergantung pada seleksi alam. Perubahan yang acak ini umumnya disebabkan oleh dua hal, rekombinasi dan mutasi. Rekombinasi atau bahasa gaul yang pewarisan sifat akan terjadi ketika pasangan makhluk hidup berkembang biak. Hal ini terjadi di saat sel telur dan sel sperma bertemu sambil membawa sebagian dari materi genetik majikan mereka. Di situ mereka bertemu dan bergabung menjadi satu organisme baru yang unik, gabungan dari kedua orang tuanya. Sedangkan mutasi adalah perubahan acak pada DNA, atau error yang terjadi saat sel dalam tubuh membelah diri yang umumnya disebabkan oleh racun atau zat kimia tertentu. Perubahan ini terkadang berdampak buruk seperti kanker, tapi bisa juga bawa efek yang enggak merugikan, seperti yang terjadi pada orang-orang bermata biru. Nah, dari perubahan yang acak itu tadi, dari satu organisme bisa membuat makhluk hidup sebanyak seperti saat ini. Kok bisa ya? Pasti belum kebayangkan. Gini-gini, misalnya nih, gara-gara dua faktor yang dijelasin barusan, muncul orang berambut panjang dan orang berambut pendek. Nah, karena suatu kondisi yang spesifik, ternyata orang berambut pendek lebih bisa bertahan hidup dibandingkan orang berambut panjang. Nah, dari mereka yang bertahan hidup itu, tentu mereka akan berkembang biak dan menurunkan ciri khas mereka kan? Yang artinya ciri khas dari mereka yang bertahan juga akan semakin banyak memenuhi setiap generasi. Hingga akhirnya, lebih banyak orang yang berambut pendek dalam populasi itu. Fenomena ini kita namain sebagai microevolution. Sebuah fenomena di mana satu spesies berubah pada waktu yang cenderung lebih singkat. Nah, jika fenomena ini kita beri waktu lebih lama lagi untuk berkembang, dan orang berambut panjang menemukan caranya sendiri untuk bertahan hidup, maka akan terjadi yang namanya macroevolution, di mana makhluk hidup itu akan mempunyai struktur tubuh yang berbeda, bahkan menjadi sebuah spesies yang baru. Beberapa ratus tahun yang lalu, ada sekelompok burung yang terbawa angin badai hingga ke Kepulauan Galapagos, di mana kebetulan tempat itu adalah tempat yang ideal untuk mereka. Banyak makanan dan gak ada predator. Karena kondisi yang sangat enak itu, mereka kemudian berkembang biak dan nyebar kemana-mana kan. Tapi ingat juga, walaupun makanannya melimpah ruah, jika jumlah burung semakin banyak, tetap aja jumlah makanan pasti semakin lama akan semakin berkurang. Apalagi kalau makanannya sejenis. Dari yang kita pelajari sebelumnya, ketika mereka berkembang biak, maka mereka akan semakin banyak memiliki keberagaman seperti yang sudah kita bahas di atas. Nah, dari sini keberagaman hasil mutasi dan rekombinasi yang dihasilkan dari generasi burung-burung itu, lama-kelamaan secara acak membuat sedikit perubahan pada keturunan mereka, terutama pada bagian paruh, yang artinya beberapa keturunan burung yang paruhnya sudah berubah bisa mencoba makanan lain yang tersedia, dan bisa terus bertahan hidup dengan memakan makanan yang berbeda dari generasi sebelumnya. Hal ini terus terjadi hingga secara tidak sadar, burung yang memiliki paruh sejenis akan saling berkelompok dan saling berkembang biak. Setelah menghasilkan banyak generasi, lama-kelamaan, burung-burung di setiap kelompok itu akan menjadi burung yang sangat berbeda. Bahkan bisa dibilang udah jadi spesies yang beda. Itulah yang bikin satu jenis burung bisa menjadi banyak jenis spesies di Kepulauan Galapagos. Nah, sekarang udah kebayangkan cara kerja evolusi pada makhluk hidup? Ingat, kalau kamu dengar kata evolusi, ingatnya kata random.
Ngomong-ngomong soal evolusi, fun fact-nya nih, setiap hari saat kita cari duit, belajar, bekerja maupun makan, kita selalu berkompetisi dengan makhluk hidup lain melalui seleksi alam. Dan siapa yang paling bisa beradaptasi paling oke, dia yang akan bertahan hidup di bumi. Sekarang kondisinya kayak gini, musuh kita yang paling besar saat ini adalah COVID, yang dimana dia terus bermutasi agar bisa terus berkembang biak lebih cepat dan bisa bertahan lebih lama di bumi. Jadi simpelnya kayak gini, sebelum rumahnya si COVID mati, dia harus bisa berkembang biak dan mengirimkan keturunannya ke badan yang lain. Maka COVID yang punya kemampuan unik dari hasil mutasi secara acak, yaitu kemampuan penularannya lebih cepat, maka merekalah yang akan bertahan lebih lama di bumi. Dan tahu kan kabar terakhirnya COVID penularannya secepat apa sekarang? Kalau kita manusia nggak layak untuk bertahan hidup dan akhirnya punah gara-gara seleksi alam, ya kita nggak bisa protes ataupun demo besar-besaran kan? Jadi pertanyaan sekarang, apakah spesies manusia akan terus bertahan hidup kalau kondisinya semakin parah seperti saat ini?